Shalom. Perkenalkan, kami mahasiswi SDP Santo Bonaventura Delitua. Saya Intan Sari Saragih dan saya Sarma Sagala. Saya Helena Brustepu. Nah, dalam kali ini kami akan membahas tentang kunjungan rumah atau keluarga dengan cara berpastoral. Selamat menyaksikan. Kata kunjungan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pergi atau datang untuk melihat, mendatangi untuk menjumpai. Pengertian kunjungan keluarga menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Budia Pranata mengatakan bahwa kunjungan keluarga dapat diartikan sebagai pertemuan pribadi yang dapat menimbulkan saling pemahaman terhadap pribadi lain yang dilandasi oleh kesediaan seseorang untuk memahami dan melibatkan diri pada situasi orang yang dikunjungi. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam kunjungan keluarga yang menjadi pusat perhatian adalah yang dikunjungi dan bukan sebaliknya. Kunjungan merupakan peristiwa penyelamatan atau pertolongan yang lebih diarahkan bagi orang yang dikunjungi. Dan yang kedua, menurut Piet Noordemer mengatakan bahwa kunjungan keluarga adalah kegiatan gerejani yang dilakukan oleh umat beriman untuk memberikan perhatian dan berbagi cinta kasih kepada keluarga-keluarga Katolik di lingkungan atau stasi dengan cara berkunjung dari rumah ke rumah. Yang kedua, tujuan kunjungan keluarga. Menurut Budi Apranata, tujuan kunjungan keluarga yaitu untuk menciptakan komunikasi dan menumbuhkan relasi yang akrab antara sesama umat beriman di paroki maupun stasi. Kalau gereja ingin menjadi masyarakat yang hidup dan terdiri dari umat yang percaya kepada Tuhan, maka umat itu harus saling berkunjung dan saling bertemu. Kedua, menurut Piet Noordemer mengatakan bahwa tujuan kunjungan keluarga yaitu sebagai pendampingan dan pelayanan untuk memelihara, membina, memimpin keluarga-keluarga di mana seluruh umat beriman di stasi ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kehidupan keluarga-keluarga Katolik dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Lembaga Pendidikan Kader mengatakan bahwa tujuan kunjungan keluarga ialah saling mengingatkan akan Allah Bapa kita dan Kristus sebagai gembala kita yang sudah memilih kita untuk menjadi umatnya dan kawanan dombanya dan yang senantiasa membimbing kita menuju kepada kedatangan kerajaannya secara sempurna dan penuh. Adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat kunjungan rumah. Yang pertama itu adalah jangan menawarkan apa-apa, yang artinya jangan langsung spontan mengajak orang yang dikunjungi untuk ikut kegiatan yang dianggap baik untuk hidup mereka. Yang kedua itu pertemuan terbuka, yang dimana maksud dari pertemuan terbuka ini adalah jangan berpikir apa yang akan kita katakan, karena persoalannya bukan terletak pada apa yang kita anggap penting bagi kita yang mau diungkapkan kepada mereka, tetapi apa yang penting bagi mereka atau yang mereka kemukakan. Yang ketiga itu adalah menciptakan suasana yang kondusif, yang artinya kita memahami atau mengerti situasi yang kita ajak bicara atau understanding, yang artinya sikap positif yang kita ekspresikan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada keluarga yang kita kunjungi untuk mengekspresikan dirinya secara tepat. Nah, cara mempraktikkan understanding itu seperti empati, yang dimana empati adalah sikap positif yang diekspresikan melalui kesediaan untuk menempatkan diri pada tempat orang yang sedang diajak bicara. Yang kedua itu penerimaan, yang dimana penerimaan adalah kesediaan untuk menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Penerimaan apa adanya bukanlah sikap yang memberikan atau menetralisir apa yang salah yang ada pada orang lain, tetapi sikap positif yang perlu dikembangkan dan diperhatikan
karena menyadari bahwa hanya melalui cara ini sebagai jalan untuk menemukan inti persoalan yang dirasakan menggunakan hidup mereka. Nah, yang ketiga itu cara mendengarkan secara efektif, yang dimana kita mendengarkan dengan penuh perasaan dan perhatian serta disiplin yang tinggi dengan maksud menangkap dengan baik kata-kata yang diucapkan oleh yang sedang diajak bicara, seperti mengerti perasaannya dan melihat ekspresi wajahnya, sehingga mampu menangkap apa yang dirasakan di balik kata-kata yang diucapkan. Shalom Nantulang. Ya, ada apa ini? Kami masih STP Nantulang mau kunjungan rumah. Oh iya, silakan masuk Nantulang. Ini ada siswa STP datang untuk berkunjungan keluarga. Tulang. Duduk. Kalian mau dibuatkan minum dulu? Gak usah Tulang. Nah, jadi gini Tulang, kami dari kampus memiliki tugas. Jadi kami sudah beberapa minggu di sini ikut juga gereja di gereja kita, tapi kami tidak melihat Tulang sama Nantulang ke gereja. Nah, jadi di sini kami mau bertanya sedikit mengenai apa masalah atau kendala yang Tulang sama Nantulang hadapi sehingga Tulang dan Nantulang ini tidak datang ke gereja. Begitu Tulang. Oh, jadi kami belakangan ini tidak pernah ke gereja karena kami memiliki suatu masalah lah dengan pengurus gereja yang sekarang. Nah, jadi kami tidak terlalu suka lagi dengan pengurus gereja sekarang karena menurut kami pengurus sekarang itu terlalu berlebihan dalam memberikan suatu aturan dalam gereja. Atau sering juga pengurus gereja sekarang yang mengganti saya menjadi pengurus baru gitu. Jadi sebelumnya saya ini pengurus gereja dalam gereja stasi kita di sini. Jadi saya dalam masa jabatan saya sudah terganti begitu. Saya sudah habis masa jabatan. Nah, sekarang kan penggantinya sudah ada yang baru, kita pengurus gereja kita. Jadi saya tidak terlalu suka dengan pengurus gereja yang saat ini. Mungkin ya karena terlalu menyindir atau bagaimana begitu kan. Ada masalah-masalah tertentu yang membuat kami tidak ke gereja lagi menjadi jarang. Jadi asal dia yang memimpin dalam gereja itu, ya kami tidak datang ke gereja. Iya, memang betul Nantulang. Kalau kita kecewa itu kan pasti melihat wajahnya pun kita nggak suka, apalagi kalau dia memimpin di perayaan itu ya kan, ataupun di ibadat sabda di gereja biasanya. Tapi begitu juga pengalaman saya dulu Nantulang. Ada juga dulu KDPS saya juga seperti itu, yang mau membawa masalah pribadi itu dalam hal khotbah. Nah, pada saat itu juga saya seperti Tulang sama Nantulang, nggak mau datang ke gereja sampai Natal, Paskah, di situ saya tidak mau ke gereja. Tetapi pada waktu itu Nantulang datanglah frater yang lagi live in di paroki kami. Dia berkunjung ke tempat saya dan mengatakan bahwa kita boleh kecewa sama dia, tapi jangan membenci dan jangan sampai kita tidak ke gereja. Begitu Tulang. Jadi walaupun kita kecewa dengan sikap dia, kita harus mengingat apa tujuan kita untuk ke gereja. Kita datang ke situ bukan untuk melihat dia, melainkan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, jadi kayak Nantulang sama Tulang makan. Udah berapa lama Tulang sama Nantulang tidak ke gereja? Ya, kami semenjak saya mengganti menjadi ketua baru gitu, menjadi pengurus orang yang baru, mulai dari situ kami udah jarang untuk ke gereja, terutama dari
istri, mungkin dia mengetahui siapa yang akan berkhotbah pada hari Minggu itu, mungkin khawatirnya begitu kan. Jadi kami datanglah ke gereja karena yang berkhotbah atau yang memimpin pada saat itu bukan ketua itu yang tidak kami suka itu gitu. Jadi itulah yang membawa kami terkadang mau datang ke gereja. Jadi bilang sudah ada kan 2 bulan atau kurang gitu sudah tidak mau gereja lagi? Kurang lebih mungkin kami sudah 2 bulan tidak ke gereja lagi, ya gara-gara masalah tadi lah. Iya memang jelas, tapi kan kalau udah berapa lama? Sekitar 6 bulan lah kurangnya bilang. Jadi kalau kita itu nggak gereja selama 6 bulan, kita itu kalau ada urusan buat surat sakramen baptis untuk anak-anak gitu kan, natulang itu nanti udah nggak lagi dilayani oleh porhanger natulang, karena kita itu udah istilahnya udah keluar dari gereja itu, nggak terdaftar lagi sebagai anggota. Nanti berapa adik di keluarga ini? Anak kami ada 3, 2 sudah dibaptis, 1 lagi yang belum dibaptis. Kelas berapa adik yang paling tua natulang? Kelas 1 SMP. Kelas 5 SD, dan yang terakhir itu sudah 7 tahun masuk kelas 1 SD. Jadi adik itu rajin ke gereja juga natulang, atau sudah lama juga tidak menggereja seperti itu laksana natulang? Kalau yang paling kecil rajin ke gereja, dia sering meminta kapan dibaptis, bertanya-tanya seperti itu. Jadi adik itu belum dia baptis. Kalau boleh tahu kenapa natulang, kan udah 7 tahun? Karena berhubung juga kami sudah lama tidak ke gereja gitu kan, jadi kami kurang tahu informasi kapan dibuka pendaftaran pembaptisan. Gitu natulang. Nanti kalau ada yang paling kecil itu yang 7 tahun itu, dia masuknya sakramen baptis dewasa natulang. Jadi kan kalau biasanya sakramen baptis normalnya itu kan orang tua kan yang, jadi kalau bisa secepatnya lah kalau ada pendaftaran tahun ini ikut ada itu gitu natulang. Jadi tulang sama natulang apakah kapan gitu bisa kita gereja bareng, karena kami sudah lama juga kami di sini gitu, tulang sama tulang, tapi nggak pernah kita gereja sama-sama gitu, karena kan kita tahu juga umat di stasi kita ini kan tidak terlalu banyak keluarga. Jadi untuk minggu ini tulang sama tulang apakah natulang bisa ke gereja sama seperti yang sebelumnya begitu? Ya minggu ini ya bisa kita ke gereja bareng sama orang tulang juga, kita sama gereja. Kalau bisa kan natulang sama gereja kita begini ya, karena kan kayak adik inilah kan dibaptis. Nanti kemungkinan kan kalau sekolah pasti ditanya sudah dibaptis atau belum gitu. Nah jadi untuk adik-adik yang umur 5 yang kelas 5 itu sama kelas 1 SMP ya akan menerima sakramen komuni pertama. Nah jadi kan kalau seandainya nanti mereka saja yang aktif ke gereja, mungkin pihak gereja akan tetap memberikan sakramen itu kepada mereka karena mereka rajin ke gereja, tetapi kalau nanti dia menerima itu kan didampingi dengan orang tua. Nah, jadi kasihanlah nanti hari itu karena kan teman-temannya nanti didampingi kedua orang tuanya, sedangkan dia nanti tidak ada yang mendampingi. Nah, jadi kan walaupun kita kecewa ataupun sakit hati terhadap omongan orang itu kepada tulang sama tulang khususnya kan, janganlah terlalu bawa itu dalam ke hati tulang sama tulang, karena kan setiap orang itu mungkin hanya omongannya saja yang begitu dan tulang, tapi kan nggak tahu kita bagaimana isi hatinya sebenarnya. Mungkin pada saat itu dia
lagi emosi atau ada masalahnya, jadi mut-mutan dia itu kayak sekarang ini kan bilang bahasa-bahasa gimana gitu ya kan, masih ada kata-kata mut-mutan. Nah, jadi mungkin pada saat itu dia pada saat berbuat begitu mungkin kan nggak tahu dia membilangkan apa-apa, mungkin jadi tersinggung, dibawa ke situ mungkin tak tersinggung. Itulah mungkin mana tahu bukan ke situ arah yang diomongkan, tapi karena ada konflik sedikit dengan KDPS yang baru itu, jadi sakit hati itu langsung. Tapi sebenarnya kan sudah tahu bahwa kita datang ke gereja itu kan paling lama itu 1-2 jam mungkin gereja pulang. Jadi gereja pun kita bukan tujuan pertama kita itu, ingatlah kita bukan ketemu dengan dia, melainkan kita bisa mendengarkan satu Tuhan, kita juga bisa berkumpul dengan teman-teman kita seiman yang lainnya, bukan hanya dia. Karena kan ke gereja pun kita kan tulang bukan hanya keluarga tulang sama keluarga dia nanti di gereja itu, pasti ada beberapa keluarga. Jadi janganlah terlalu dibawa kali sakit hatinya begitu. Karena Tuhan juga mengampuni dosa kita, paling nggak kita juga bisa mengampuni dosa sesama kita terhadap kita. Itu Tuhan. Jadi minggu ini tulang kita sama-sama gereja ya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyaklah kepada kalian berdua sudah datang berkunjung ke rumah kami dan banyak memberi motivasi atau saran masukan untuk keluarga kami untuk minggu ke depan sampai seterusnya agar kami tetap bergereja. Kami juga sebenarnya nggak nyaman kalau kami sudah lama tidak bergereja, seperti ada yang kurang. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada kami berdua. Sama-sama dengan tulang. Kami juga terima kasih dengan tulang udah diterima di sini. Kalau pamit dulu ya dan tulang. Iya. Hati di jalan. Tulang kami ya tulang, makasih mulia dan Hati di jalan. yang percaya tulang. Dari penjelasan kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.